عالم قديم لا يسمعه تنزه عن قولي وفعل ونيتي به أستفي منه والليل ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالغبر وسعتي وصلي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Iqra Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 51. Wa andir bihi alladhina yukhafuna ay yahsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wa la shafi'un la'allahum yattaqun. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق الله العظيم.
كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم وفاطا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأسا. انظر كيف نصرف الآيات لعلكم يفقهون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala ta'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. فما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul Azim. Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu, dan di sisi Tuhan, di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci segala yang gaib. Jadi segala yang gaib kuncinya yang megang Allah. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kunci gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui barang apa-apa yang ada di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan juga barang barang yang jatuh
dan barang yang jatuh min waraqatin dari daun berupa daun-daunan illa ya'lamuha kecuali Allah juga mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumati wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan juga tidak satupun biji habbah, biji-bijian fi dhulumati di kegelapan al-ardi, di kegelapan bumi, wala ratbi wala yabisin, tidak yang kering, tidak yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah tertulis di dalam Al-Qur'anul Mubin. Jadi Al-Qur'an itu ada 3. Yang kita baca sekarang ini namanya Al-Qur'anul Karim. Ada tulisannya, gampang untuk dipelajarinya, bisa juga ditulisnya, bisa juga dibacanya, bisa juga dipelajarinya, bisa juga diajarkannya. Namanya Al-Qur'anul Karim. Ada Al-Qur'anul Qadim. Al-Qur'anul Qadim tidak ada tulisannya, namun ada juga yang bisa membacanya, walaupun hanya sedikit, karena nggak ada tulisannya, tapi bisa dibaca. Itu namanya Al-Qur'anul Qadim. Yang barusan dibaca di dalam ayat ini, illa fi kitabim mubin, ini namanya Al-Qur'anul Mubin. Di mana tempatnya? Di Lauhul Mahfud. Di Lauh Mahfud. Lauh tempat, mahfud terjaga. Jadi nggak ada yang bisa ke sana kecuali dengan izin Allah. Al-Qur'anul Mubin ada tulisannya, tapi banyak orang nggak bisa membacanya. Hanya sedikit orang yang bisa membacanya. Maksudnya membaca, diberi pengetahuan, diberi keilmuan oleh Allah langsung, tanpa perantara, langsung dikasih petunjuk, langsung masuk ke hatinya. Itu namanya Al-Qur'anul Mubin. Kalau Al-Qur'anul Qadim, betul katanya syairnya Gus Dur ini, Al-Qur'an Qadim wahyu minulyo tanpa dinulis iso diwaca. Jadi Al-Qur'anul Qadim, Al-Qur'an Qadim itu tidak ada tulisannya, tapi ada yang bisa membacanya. Kok bisa, Pak? Saya ingin tahu juga. Ngaji. Ngaji Al-Qur'anul Karim aja si peletot-peletotnya, si maharojul hurufnya belum fasih, tajwidnya masih amburadul. Moro-moro mau belajar Al-Qur'anul Qadim, step by stepnya. Ngaji itu pelan-pelan. Untuk apa ngaji itu? Ya untuk diri kita, karena Al-Quran itu nur. Al-ilmu nur, Al-Quran nur. Sama, ilmu itu adalah nur, cahaya. Al-Quran juga cahaya. Jadi kalau nggak ada cahaya, gelap, hati kita gelap, nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak bisa membedakan. Coba sampean jalan kaki aja, nggak usah pakai sepeda motor, jalan kaki
di kegelapan malam, di Tegal, di sawah, tanpa ada cahaya, gelundung ya. Apalagi pakai motor, nyungsep sampai sepeda motornya nggak ada lampunya ya. Jadi perlu, Al-Quran ini perlu. Membacanya aja satu huruf aja itu ada rahmat 10 dari Allah. Ada rahmat 10 dalam satu huruf. Yang kita baca, yang kita dengar, sama-sama mendapatkan 10 rahmat dari Allah. Bagi yang membaca 10 rahmat satu huruf. Bagi yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh juga mendapatkan rahmat 10 dari Allah satu huruf. Kalau sampean bisa fasih ngaji satu makro, fasih berapa huruf, hitung dewe pakai kalkulator. Wah, wis akeh pahala wis akeh. Padahal satu rahmat dari Allah itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Itu satu rahmatnya. Pernah dikisahkan pada saat itu Sayyidatuna Aisyah membebaskan seorang budak untuk dipekerjakan di rumahnya, untuk dipekerjakan sebagai pembantu, bukan sebagai budak lagi, dimerdekakan terus diajak tinggal di rumahnya. Setelah nyampe di rumahnya, suruh istirahat sama Sayyidatuna Aisyah. Istirahat dulu. Waktu istirahat, seorang pembantu itu yang dimerdekakan dari perbudakan itu, pada waktu istirahat, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wahai Jibril, ada apa Jibril? Aku rindu aja. Rindu. Jadi malaikat Jibril rindu sama Rasulullah. Ada apa malaikat? Ya Rasulullah, budak yang tadi dibebaskan, dimerdekakan dan sekarang berada di rumah engkau, tolong engkau keluarkan. Loh, kenapa ya Jibril? Karena dia adalah ahli neraka. Ya Allah, iya tak Jibril? Iya. Udah tertulis di kitab, namanya kitabnya Al-Quranul Mubin. Sudah tercatat di kitab, di Lauh Mahfuz, namanya Al-Quranul Mubin, bahwa dia ahli neraka. Keluarkan dia. Baik Jibril. Disampaikan ke istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu dipanggil ya Humairah karena kalau dia tersenyum pipinya sini nih berwarna kemerah-merahan. Berarti Sayyidatuna Aisyah kulitnya putih, makanya sampai disunahkan nanti istrinya kalau bisa kulitnya berwarna putih, kuning, naksak. Tak kala sampai goda memerah pipinya, malu. Apa namanya? Pipi apa namanya? Marona. Pipinya itu memerah saking malunya gitu. Kalau sampean ketahui sekarang, sampean melihat seorang wanita, melihat seorang calonnya sampean, calon istri, pacar, bukan cuma memerah, tapi merah padam karena ngambek ya. Kalau cari istri, apabila dia tersenyum memerah, pink, warna pink. Ya Humairah, wahai istriku, wahai sayangku, mama, mami,
Umi, terserah. Iya ya Rasulullah, barusan aku kedatangan malaikat Jibril. Ada dawuh ya Rasul. Iya, itu budak yang engkau bebaskan tadi, yang engkau merdekakan tadi, yang lagi istirahat, suruh cepat-cepat keluar dari rumah kita. Ya Allah, ada apa ya Rasul? Kata malaikat Jibril, dia seorang ahli neraka. Nangis Sayyidatuna Aisyah karena sayang, makanya dibebaskan. Budak itu dibebaskan, terus dianggap keluarganya sama Sayyidatuna Aisyah. Dengan terpaksa disampaikan sama Sayyidatuna Aisyah, disampaikan, tapi nggak dikasih tahu kalau dia seorang ahli neraka. Mohon maaf ya, sampean cari anu aja lain, cari apa namanya, majikan, nyari majikan yang lain aja. Siapa tahu ada yang mau memperkerjakan kamu sebagai pembantu. Oh iya ya, iya nih kalau sekarang, atau iya Umi, iya Bu Nyai kalau sekarang ya. Terus sama Sayyidatuna Aisyah dikasih bekal 3 butir korma. Ini buat bekal kamu di perjalanan ya. Akhirnya keluarlah si pembantu tadi, keluar dalam perjalanan yang lumayan jauh. Dia lupa waktu di rumahnya Kanjeng Nabi, waktu di rumahnya Rasulullah, dia belum sempat makan, makanya dikasih bekal. Terus dimakan itu 3 biji kurma itu dia keluarkan dari tasnya, dia makan. Satu habis. Waktu kurma yang terakhir, kurma yang ketiga, dia makan separuh. Habis itu ada seorang pengemis datang. Bu, saya lapar Bu. Cuma tinggal separuh. Padahal pembantu ini juga lapar masih. Cuma 3 butir kurma, cuma tinggal separuh ini. Dikasihkanlah kurma yang separuh itu kepada pengemis tadi yang kelaparan itu. Setelah diberikan, dimakan tuh sama seorang pengemis yang kelaparan tadi, Jibril turun lagi dari atas langit menemui Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa ya Jibril? Cepat jemput tuh pembantu. Loh, tadi sudah saya keluarkan Jibril, tak suruh pergi. Cepat jemput tuh pembantu. Ada apa Jibril? Ada dakwah apa Jibril? Allah telah merubah, telah menghapus di kitabnya, di Al-Quranul Mubin, dari ahli nar menjadi ahli jannah, gara-gara separuh kurma. Cuma separuh kurma bisa membebaskan kita dari api neraka. Jadi jangan mengentengkan kita itu, jangan meremehkan kita itu terhadap rahmat yang Allah berikan kepada kita. Rezeki, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur. Kita harus syukuri. Dengan cara apa syukurinya? Satu, dengan cara syukur ada 3. Satu, bil qalbi, dari dalam hati. 2, bil lisan. 3, bil arkan. Jadi syukur itu ada 3 tadi. 1, meyakini semua kenikmatan rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
terus bersyukur bil lisan dengan selalu mengucapkan hamdalah atau selalu memperbanyak zikir mengingat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh. Yang ketiga, bil arkan. Bil arkan banyak bil arkan. Termasuk kita melakukan sholat berjamaah juga bukti syukur kita kepada Allah. Terus kita mendawamkan, mengistiqomahkan, mengaji tiap malam, tiap hari adalah juga termasuk rasa syukur kita kepada Allah. Juga kita berinfak dan bersedekah juga termasuk bukti rasa syukur kita kepada Allah. Jadi takdir kita yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz, namanya sudah tertulis di Al-Quranul Mubin, itu bisa dihapus, bisa diganti sebelum takdir itu turun kepada kita. Misalkan kita ditakdirkan besok kita kecelakaan, sudah tertulis tanggal berapa besok? 13 Juli 2021 Abdul kecelakaan. Ternyata sampean sebelum berangkat kuliah atau sebelum berangkat ke tempat kerja, sampean berinfak 1.000 rupiah di kotak amal. 1.000 cemplung 1.000. Ternyata takdir yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz, di Al-Quranul Mubin, itu diganti sama Allah menjadi keselamatan. Makanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menjauhkan dari bala, bisa menolak bala. Sedekah ada terbukti. Anda anak asrama sini, tiap hari dia berinfak sedekah itu 1.000, 2.000 tiap hari, 1.000, 2.000. Suatu saat dia hanya punya uang 10.000, dia mau berangkat ke tempat kerja. Karena dia belum sarapan, dia nggak berinfak 10.000. Ada 5.000-an, ada 1.000-an, ada 2.000-an dua. Biasanya dia cemplung 2.000. Kalau aku cemplung 2.000, nanti aku beli pecel kurang. Akhirnya nggak dimasukkan itu 2.000. Dibawa ke tempat kerjanya. Nyampe di Dinoyong, di lampu merah, disenggol mobil, wis jatuh patah. Ini apa ya? Salah patah. Dan dia cerita seperti itu. Padahal saya tadi Pak, sebelum berangkat kerja itu sebetulnya mau ngasih, tapi aku belum makan nih. Belum, pecelnya 8.000, tehnya 2.000. Pas ini kok saya nekat terus berangkat. Takdir waktu itu dia memang kecelakaan, akan terbukti, akan terwujud, akan terjadi kecelakaan itu sesuai dengan kitab yang berada di Lauh Mahfuz, namanya Al-Quranul Mubin. Makanya Kanjeng Nabi bilang, la taruddul qadri illa du'a. Tidak akan bisa merubah sebuah qadar, sebuah apa itu? Qadar apa itu? Ketentuan, ketetapan yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz itu, kecuali doa, kecuali doa. Doa itu berupa sedekah juga doa. Sedekah itu juga doa.
salam juga doa, menyapa temannya juga sebuah doa, karena itu juga sedekah. Senyum juga sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua yang ma'ruf, semua kebaikan yang kita lakukan itu bentuk sedekah kita kepada diri kita sendiri. Makanya sampai tasbih sedekah, sholat sedekah, semua kebaikan, amal ibadah apapun yang baik itu adalah sedekah buat diri kita sendiri. Kalau sudah bersedekah, kalau sudah berinfak sedekah, semua bala akan lewat. Bahkan pernah dikisahkan di zamannya Nabi itu ada orang yang besok subuh udah ditakdirkan dia meninggal dunia, udah takdirnya dia itu meninggal dunia. Kok dilalak ditunggu sampai siang kok masih hidup orang itu? Ditanya sama Nabi, Le, sini Le. Nggih, Nabi, wonten napa? Aku dikasih tahu malaikat bahwa kamu ditakdirkan subuh meninggal. Amalan apa yang kamu kerjakan semalam? Saya bersedekah ya Nabi. Cuma sedekah. Sedekah bisa memanjangkan umur. Sedekah bisa memanjangkan umur. Makanya berbuat baik itu adalah bentuk sedekah. Berbuat baik sama siapa? Terutama kepada orang tua. Silaturahmi juga sedekah. Sampai silaturahmi terhadap orang tua, sampai pulang ke rumahnya, cium tangannya, cium pipinya, bawain oleh-oleh. Yang dibawain oleh-oleh tok pacarnya teman. Yang aku mulai minta oleh-oleh opo. Sebelum sampai pulang tuh tanya itu ibunya itu, bapaknya itu, Bapak, Ibu, ini aku dari Malang mau pulang, minta oleh-oleh apa ini? Bakpao nih, bawakan bakpao. Apa itu? Yang terkenal tuh, yang Tengku Wisnu itu, strudel. Yang rasa apa ini? Rasa durian. Wah, belikan ambilnya. Belikan, kasihkan kepada bapak ibu. Kalau sukanya durian, belikan durian. Kayaknya sampai nabung, dikirimi sama bapaknya sama ibunya 1 juta, dintekno 1 juta, ditabung buat oleh-oleh. Suatu saat kalau sampai pulang buat oleh-oleh. Sampai rumah cium tangannya, cium pipinya, peluk. Doakan aku ya Bu supaya sukses. Ketemu bapaknya juga gitu, cium tangannya. Kalau bapak biasanya malu kalau dicium pipinya, cium tangannya. Doakan saya Pak supaya sukses. Orang tua diperlakukan seperti itu sudah surga ya. Udah surga, udah bahagia mereka. Udah, kalau mereka sudah bahagia, sudah bangga terhadap sampean, sudah ridho kepada sampean, Allah pasti ridho sama sampean. Kalau Allah sudah ridho sama sampean, kehidupannya sampean akan dirahmati, akan diberkahi, dipermudah, dibahagiakan, diselamatkan. Pekerjaannya dilancarkan besok. Hidupnya, rumah tangganya dibahagiakan dengan mendapatkan istri yang soleha, anaknya yang soleha. Hidupnya akan bahagia dan diselamatkan. Tidak akan didolimi sama orang, tidak akan didolimi sama makhluk-makhluk siapapun, termasuk jin, setan, parihangan, demit, enggak akan disantet wong. Kalau sampai sudah diridhoi sama orang tua, pasti sudah diridhoi juga sama Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah kunci-kunci segala yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr.
Dan juga Allah mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada barang yang jatuh dari daun illa ya'lamuha, kecuali Allah juga mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan juga tidak ada pula satu biji pun di kegelapan malamnya bumi. Wala ratbi wala yabisin, yang kering maupun yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah termaktub, sudah tercatat di Al-Qur'anul Mubin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.